Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat hari Kamis. Salam sehat juga buat kalian yang terus memantau tentunya perkembangan tim nasional Indonesia. Dan seperti yang mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui, baru saja dilangsungkan drawing AFF ya, kejuaraan ASEAN yang edisi yang ke-16 mengambil tempat di Kebonjeruk di markas MNC atau RCTI, dan juga dihadiri oleh sejumlah petinggi dan juga pemain dari Indonesia. Ada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, kemudian juga ada Ketua BTN, mantan manajer Timnas, dan juga anggota ESCO yaitu Bapak Sumarji. Lalu juga ada salah satu pemain yang terlihat walaupun di layar kaca tadi nggak terlihat, yaitu Rizky Ridho, dan juga tentunya sejumlah dari sponsor. Ya, draw yang tentunya ditunggu-tunggu ya, walaupun dimulai tapi cukup bertele-tele, banyak nari-nari dan pidato yang macam-macam, berbeda dengan drawing misalnya di ACL 2 kemarin, atau bahkan drawing round 4 di kualifikasi Piala Dunia di mana kita gagal saat itu juga tidak terlalu panjang, tapi that's okay. Yang penting hasilnya yang kita tunggu di sini. Bagaimana Indonesia kalau kita lihat secara umum ya, berada di grup A, dan ini menarik sebelum kita bicara soal komposisi dari grup A ini, di mana ada satu tim yang masih akan bertanding untuk berebutan satu tempat, yaitu Brunei dan Timor Leste, dan kebetulan satu grup juga dengan kita. Kemudian juga yang kedua ada aturan khusus kasuistis, yaitu di mana Kamboja itu langsung ditempatkan di grup A, dan Kamboja otomatis Thailand otomatis di grup B, karena kita tahu ada ada situasi ketegangan di antara kedua negara, sehingga memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena tentunya tidak kondusif ketika dua negara yang sedang konflik itu home and away, maka itu dipisah. Jadi Kamboja itu yang ada di pot 4 langsung ditaruh di grup A, Thailand itu langsung di grup B. Nah, kita ada di grup yang tadi gue sebut, di grup A ada dengan Kamboja, lalu kemudian antara Brunei dan Timor Leste yang nanti akan bermain dalam 2 leg. Kita nggak tahu siapa yang akan lolos, mungkin Timor Leste kalau kita lihat dari komparasi kekuatannya. Dan kemudian ada Singapura dan juga ada Vietnam. Vietnam ini adalah juara bertahan, dan ini berarti 2 kali berturut-turut kita satu grup dengan mereka. 2 tahun lalu pun saat kita gagal lolos dari grup, masih di eranya Sintayong di Solo, waktu itu kita kalah lawan Filipina ya di pertandingan terakhir, kalah 0-1, dan itu membuat kita gagal melaju dan membuat kita ada di pot ke-3, sehingga ya ini grup yang memang relatif mudah kalau kita lihat. Ada Vietnam mungkin yang paling kuat, dan Vietnam sendiri di ajang Piala Asia U23 sudah menunjukkan mereka sangat luar biasa, lolos dari fase grup dan tanpa pemain naturalisasi, hampir nggak ada setahu gue ya. Dan kemudian ada Singapura. Jujur kekuatan Singapura gue nggak tahu, tapi harusnya ya secara superioritas kita dengan 287 juta penduduk, dengan Singapura yang cuma 5 juta, harusnya kita merasa pede lah. Kemudian dengan pemain-pemain kita sekarang yang juga sangat luar biasa, terlepas dari itu pemain yang tanpa pemain diaspora, ya rasa-rasanya seharusnya cukup kuat. Nanti kita akan bahas soal itu, soal bagaimana meneropong Piala AFF ini dari kacamata John Hartman, dan tadi Kamboja juga udah kita bahas, harusnya kita bisa atasi ya. Nah, bagaimana kira-kira federasi kita, tim nasional kita ini kan satu paket harusnya memandang AFF kali ini ya, apakah sama dengan 2 tahun lalu ketika Sintayong kalau bahasanya JJ waktu itu tuh dikondisikan untuk menggunakan pemain U22. Menarik kalau kita simak statement di konferensi pers saat pengenalan John Hartman tanggal 2 hari lalu ya kalau nggak salah, di Hotel Mulia. Dia mengatakan sulit untuk meminta para pemain diaspora untuk dilepas untuk membantu atau membela timnas Indonesia pada bulan Juli nanti. Sekedar informasi, Piala AFF ini akan diselenggarakan tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Jadi akhir Juli sampai akhir Agustus, kira-kira seperti itu. Kalau tim tersebut atau manapun itu melaju sampai dengan final. Kalau sampai babak grup ya paling 2 minggu doang ya, mungkin sampai awal Agustus. Nah, karena di bulan itu kan habis Piala Dunia,
Juli tengah lah kurang lebih. Kemudian mereka pasti klub-klub itu langsung persiapan. Nah, pemain-pemain yang nggak main di Piala Dunia, which is kita nggak main di Piala Dunia, seperti Verdonk, seperti Jay Itzes, Kevin Dix, kemudian siapa lagi, Emil Laudero dan lain-lain, Ole Romney, ini kan pasti akan langsung diminta oleh klubnya untuk pramusim. Nah, ini kan sulit sekali untuk meminta mereka dilepas dari klub. Jadi dari sini sudah kelihatan. Tapi tentunya dengan pemain yang ada, bahkan sekarang pemain diaspora juga sebagian sudah main di BRI Super League. Ya, misalnya Tom Hai dan Elino Reinders sudah bermain di Persib Bandung. Lalu juga ada siapa lagi, Rafael Struijk main di Dewa United di BRI Super League juga. Bahkan ada isu yang mengatakan Joe Pelupesi dan Martin Paes akan bermain untuk BRI Super League di BRI Super League bersama Persib Bandung. Kalau itu yang terjadi, maka akan lebih mudah untuk menggunakan mereka bermain di AFF. Dan gue rasa kalau mereka bermain di BRI Super League, tidak ada alasan untuk tidak membela tim nasional Indonesia di AFF nanti gitu. Dan ini akan membuat kekuatan kita sangat luar biasa kalau memang ada Tom Hai, ada Elino Reinders, let's say ada Rafael Struijk, dan pemain-pemain lainnya mungkin kayak Sen Patinama ya, sama Sandy Walsh juga kan di Thailand. Pasti Thailand juga harusnya libur juga ya. Jadi bisa juga, gua rasa dengan kekuatan seperti ini harusnya sih kita bisa untuk mengatasi AFF. Kita mengunci gelar juara dari dulu yang namanya Piala Tiger sejak tahun 96 digelar, sudah 40 tahun, ini adalah momen yang tepat. Dan seperti yang berkali-kali gue bilang, siapapun pelatih yang dipilih dan saat ini adalah John Herdman, sebaiknya kunciin AFF. Nggak ada alasan dengan kekuatan kita saat ini seharusnya bisa mengunci Piala AFF. Walaupun sekali lagi ya, bukan berarti kalau gagal atau katakanlah performanya biasa-biasa aja ini langsung Herdman out. Nggak juga gitu ya. Ini gue rasa dia masih awal, masih cukup sebentar untuk persiapannya. Tapi sekali lagi, kalau menurut gue sih nggak ada alasan lah. Dengan kekuatan yang tadi itu harusnya kita bisa mengunci piala ini. Kenapa ini penting menurut gue? Untuk membangkitkan gairah sepak bola kita, terutama fans. Karena ini fans ini belum direbut nih hatinya. Masih semua wait and see untuk melihat 3 checkpoint. Maret ada AFF Series, Juni juga ada FIFA Matchday dan sampai AFF. Kalau kemudian dalam 3 rangkaian checkpoint ini ada progres ya, kita dapat AFF, mainnya juga bagus. Gue rasa yang paling penting itu fans kepercayaannya akan kembali, lalu kemudian confidence dari pemain juga makin kembali lagi setelah gagal kemarin di Piala Dunia, dan ini akan menjadi modal yang penting bagi kita untuk menjalani atau mengarungi nanti Piala Asia Senior tahun 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi bulan Januari dan Februari. Jadi secara umum itu dulu bagaimana kita masih terus dihantui dari Kryptonize yang bernama AFF ini setelah kita hanya bisa melaju ke final 6 kali ya, tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan juga 2020. Itu 6 kali kita runner up. Jadi mudah-mudahan kali ini kita bisa tampil lebih baik lagi dan bisa mengunci gelar ini supaya ya kita lebih semangat, lebih ada gairah ya dalam mendukung tim nasional kita ya, dengan materi yang gua rasa cukup bagus dan juga grup yang gue rasa ini cukup enteng ya, walaupun nanti masih ada di semifinal, kemungkinan kita akan ketemu antara Thailand dan Malaysia. Sayang kita nggak satu grup dengan Malaysia, kalau nggak seru sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita lolos dan mudah-mudahan semifinal ketemu Malaysia dan di final ketemu Thailand. Jadi perfect. Tapi ya let's see sampai di mana perjalanan tim nasional kita di AFF. Masih sekitar 6 bulan lagi kalau nggak salah. 6 bulan lagi. Jadi ya kita lihat kemana takdir akan membawa tim nasional kita di bawah asuhan John Herdman. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan tadi informatif buat kalian. Sehat selalu. Adios.